Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kebaikan seorang ibu untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah lahir. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang ibu senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang ibu yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Ibu rela berada di tempat yang basah agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala ibu jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Ibu yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Ibu yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi, yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah ibu mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang baru Anda dengar tadi adalah sebuah sutra. Sutra itu adalah khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan dari seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Kita berpikir ketika orang tua masih ada, seorang ibu masih ada, dalam kesehariannya itu memberi nasihat kepada anak-anak. Kita berpikir bahwa yang dilakukan orang tua, dilakukan ibu itu adalah sebagai bentuk arogansi, sebagai bentuk egois, ya, maunya sendiri. Seorang ibu ingin mendikte anaknya. Namun sebetulnya kecerewetan dari seorang ibu, dari orang tua, karena kasihnya, karena tidak tega anaknya nanti kehidupan besarnya itu tidak jadi orang. Maka sebagai anak muda kita tidak menghargai nasihat dan wejangan dari orang tua. Dalam beberapa hari ini Anda hidup tanpa seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Mungkin baru terasa begitu berharganya, begitu pentingnya peranan ibu di tengah-tengah keluarga. Sekalipun orang punya apa-apa, tanpa kehadiran seorang ibu, tanpa seorang mama, ternyata apa yang kita punya itu tidak berarti apa-apa. Namun tidak perlu menyesal, segalanya sudah terjadi. Seorang mama di tengah-tengah keluarga saat ini telah meninggalkan Anda semua. Namun bukan berarti Anda sekalian sudah tertutup kemungkinan
untuk membalas kebaikan seorang ibu, seorang mama. Di masa seorang ibu masih hidup di tengah-tengah keluarga, mungkin Anda bisa membalasnya dengan kalau pulang ke rumah dari perantauan, dari pekerja, bisa membelikan makanan, bisa membelikan pakaian, dan atau pun ngajak rekreasi. Namun begitu seorang ibu telah meninggal, bukan berarti Anda tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat kepada seorang mama, seorang ibu. Kalau semasa kehidupan orang tua masih hidup, kita bisa merawat fisiknya, jasmaninya. Dengan meninggalnya ibu almarhumah, Anda bisa merawat sukmanya atau jirwanya. Apa maknanya merawat jiwa atau sukma? Yaitu Anda mendoakan, Anda melakukan pelimpahan jasa bajik yang Anda perbuat atas nama keluarga, atau nantinya dilimpahkan untuk melapangkan jalan arwah ibu almarhumah benar-benar untuk terkondisi di alam bahagia, itu bisa terjadi. Maka di kalangan umat Buddha, bahwa seseorang yang meninggal itu ada masa transisi. Masa transisinya untuk mengambil kelahiran berikutnya itu 49 hari. Selama 49 hari, anak-anak kalian semua bisa melakukan pelimpahan jasa, berbuat baik, kemudian dilimpahkan kepada seorang ibu yang telah tiada. Pelimpahan jasa tidak terbatas memberikan doa dalam wujud membaca paritato yamking. Ada banyak kebaikan yang bisa Anda perbuat untuk mengkondisikan, untuk mempengaruhi arwah akan mempunyai kondisi yang bahagia. Dengan kondisi bahagia yang diciptakan dirinya sendiri atas bantuan atau dorongan dari putra-putra yang masih hidup ini, akan memungkinkan untuk telakinya di alam bahagia. Misalnya saat ini Anda akan menemui beberapa tamu-tamu, Anda melayani dengan penuh keramah tamahan. Dalam hati, saya melayani tamu dengan keramah tamahan ini, semoga kebajikan dari ramah tamah kepada tamu-tamu ini kulimpahkan kepada ibuku yang telah tiada, semoga telah di alam bahagia. Bisa juga ketemu orang miskin di jalan atau dimanapun, memberikan uang, kulimpahkan kebaikanku, memberi uang ini untuk leluhurku, untuk ibuku yang baru saja meninggal. Anda membaca kitab suci, ya, membaca parita, itu juga bisa dilakukan untuk dilimpahkan untuk leluhur yang telah tiada. Pada kesempatan sore hari ini sering menyebut orangnya malam kembang. Ada kemungkinan kenapa disebut malam kembang, malam terakhir, karena banyak kembang-kembang, ya, yang ada sekitar di sini. Kita bisa lihat di peti jenazah. Di samping itu sebagai dekorasi, ya, untuk memperindah peti dari ibu almarhumah, namun juga punya fungsi sebagai bentuk empati, simpati, untuk tetap menjalin tali silaturahmi, membangun ikatan emosional dengan orang tua yang telah tiada. Kemudian makna bunga di kalangan umat Buddha sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Kita bisa melihat kenapa kok yang dipilih itu kembang, ya, kelihatannya kentara sekali, dipetik yang bunga segar, dipetik, ditaruh sebentar, besok pagi sudah layu. Sebuah pesan moral bagi beliau dan juga pesan moral bagi para pelayat di sini, untuk menyadari bahwa kehidupan yang dijalani seseorang adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak jauh berbeda dengan bunga yang tadinya itu segar kemudian menjadi layu, yang tadinya hidup, berkembang, dan akhirnya meninggal. Di samping dalam bentuk bunga juga ada persembahan makanan. Sekalipun makanan itu tetap utuh, disajikan sampai besok pun juga mempunyai nilai manfaat bagi arwah dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi si arwah ini sebagai ungkapan bakti. Sekalipun saya telah meninggal, anak-anakku tetap memperhatikanku, anak-anakku tetap berbelas kasihan kepadaku, tetap melayaniku dengan memberikan persembahan makanan-makanan ini. Dengan merasa diperhatikan, dipersembahkan, diberi penghormatan dengan sarana
makanan-makanan ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah itulah yang dibutuhkan untuk mendorongnya teraih di alam bahagia. Kemudian di samping peti jenazah kita bisa melihat ya rumah-rumahan yang megah dan bagus. Ini juga sebuah doa dan harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Kita berharap setelah meninggal, ibu almarhumah di alam sana itu bisa menempati fasilitas kehidupan seperti saat ini. Ada 31 alam kehidupan yang bisa ditempati oleh beliau. Ada 31 peluang. Peluang itu bisa di alam manusia lagi, bisa di alam surga. Alangkah bahagianya anak-anak melihat ya ibunya menempati rumah fasilitas kehidupan seperti yang di samping ini. Pasti akan bangga, tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan lagi di alam-alam di sana. Agar beliau di alam sana bisa bepergian, anak-anaknya mengirim pesawat, sarana transportasi. Agar beliau di alam sana di saat bepergian di jarak dekat-dekat mengirim mobil, mengirim becak. Agar di alam sana beliau tidak kecapean di saat bekerja, mengirim pembantu. Dan biar tidak bingung ya, pembantunya dikasih nama-nama. Ada Paijo, Paimen ya, yang saya baca tadi ada Paijo ya, gitu. Ini sebuah doa, sebuah harapan yang hidup kepada yang meninggal. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana itu yang kita kirim ini? Bisa terjadi dengan satu alasan, dengan satu syarat, kebaikan-kebaikan beliau mendukung untuk terakhirnya di alam-alam bahagia, ditambah pelimpahan-pelimpahan jasa. Namun sebagai bentuk ya doa dan harapan yang hidup ini, hal yang positif kita dalam bentuk gambaran bayangan kita adalah dalam bentuk rumah-rumahan ini secara tradisi. Tentunya banyak ungkapan-ungkapan bakti, ungkapan-ungkapan doa, baik itu kita ucapkan atau tidak ucapkan, untuk mendukung kelahiran di alam-alam yang lain Ibu almarhumah Riana. Semoga benar-benar menjadi kenyataan dan keluarga yang ditinggalkan, putra-putra beliau akan segera bisa menerima, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Riana. Semoga jalan yang kau lalui betul-betul jalan yang lapang dan lurus, dan tidak menuju satu kendala dan halang apapun dalam menempuh perjalanan yang baru. Sadu, sadu, sadu.